Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan nama saya Hamdiah. Saya kelas 3 PBA A akan mengumpulkan tugas Taniyatul Mufradat dengan materi reorientasi pembelajaran mufradat dalam konteks pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Nah, sebelum ke materi inti, saya akan menjelaskan tentang apa itu reorientasi. Nah, reorientasi ini merupakan peninjauan ulang atau peninjauan kembali wawasan sebelum ke tahap akhir. Jadi ada pengertian dahulu, ada jenis-jenisnya dahulu, ada hakikat, kemudian ada tujuan, ada teknik, ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada tes penguasaan. Langsung saja ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, pembelajaran mufradat merupakan unsur pokok yang harus dikuasai. Nah, para praktisi pun sepakat bahwa pembelajaran mufradat ini merupakan unsur pokok yang memang harus dikuasai. Tidak mungkin seorang yang fasih berbahasa Arab itu tidak menguasai berbagai kosakata gitu, itu. Nah, lanjut ke pengertian. Mufrodat merupakan kosakata atau pembendaharaan kata ataupun himpunan kata. Menurut Al-Khuli, mufrodat merupakan satuan bahasa kecil atau eh, baik dalam kata dasar atau kata berimbuhan. Contohnya, ista'lama asal katanya alima. Kemudian istakdama asal katanya kodama. Kemudian masuk ke dalam jenis-jenis, ada 4 jenis di sini. Yang pertama ada kata aktif atau kalimat nasyitoh. Kata aktif dalam makna sederhananya merupakan fi'il bina ma'lum dalam arti menghadirkan fa'il. Yang contohnya yashrabun nasu al-qahwata kulla yaum. Fi'il maklumnya yaitu yashrabu. Kenapa bisa disebut fi'il bina maklum? Karena awalnya itu berharokat fathah dan sesudah fi'il bina maklum ini ada fa'il yang berarti ini termasuk kata aktif atau kalimat nasyitoh. Kemudian ada kata pasif atau kalimat kamilah. Kalimat kamilah dalam arti sederhananya merupakan fi'il bina majhul atau menghilangkan fa'il. Nah, contohnya tushrabu al-qahwatu kulla yaum. Fi'il bina majhulnya mana? Ya ini yang tushrabu. Kenapa disebut fi'il bina majhul? Karena awalnya itu berharokat domah dan huruf yang sebelum akhirnya itu berharokat fathah. Kemudian fa'ilnya itu mustatir atau disembunyikan karena ini fi'il bina majhul. Kemudian ada kata konten atau kalimat muhtawa. Nah, kata konten ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kata benda, contohnya al-masjidu, kata kerja, contohnya nasoro, kemudian kata sifat, contohnya towilun. Kemudian ada kalimat fungsional atau kalimat wadhifiyah. Nah, kalimat fungsional ini disebut juga kalimat hawiyah,
kemudian disebut juga kalimat nahwiyah, dan juga disebut kalimat tarkibiyah. Contohnya yaitu seperti kata alladzi, ila, ni, dan lain sebagainya. Lanjut ke hakikat pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama itu eh, pembelajaran bahasa Arab, pembelajaran mufradat bukan merupakan tujuan, tetapi merupakan sarana itu. Jadi pembelajaran mufradat ini merupakan sarana untuk bisa fasih berbahasa Arab nantinya. Kemudian tidak cukup juga mengetahui makna kosakatanya, tetapi juga harus bisa mengekspresikan dan bisa memahami dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Kemudian harus fokus pada penguasaan kosakata. Kemudian ada makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal ini eh, merupakan makna masing-masing tanpa ada kata imbuhan, tanpa ada tambahan. Misalkan kata ista'lama tambahannya hamzah, sin, dan ta. Jadi makna leksikal ini merupakan kata asal gitu. Kata asal contohnya alima, doroba. Kemudian ada makna gramatikal. Nah, kalau makna gramatikal itu ada tambahan misalkan ilal masjid. Nah, itu makna gramatikal. Kemudian harus memperhatikan dalalah atau makna. Nah, dalalah di sini ada 4 poin. Yang pertama ada mu'jamiyah atau makna leksikal atau eh, arti dasar. Bukan arti dasar. Kata dasar, contohnya doroba, suna, nasoro, kemudian sortiyah atau makna morfologis, kemudian ada makna nahwiyah atau makna gramatika, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian ada makna tanghimiyah atau makna intonasi. Kemudian hakikat yang terakhir ada konteks penggunaan. Dalam konteks penggunaan ini, hakikat mufradat juga melibatkan penggunaan kosakata dan konteks kalimat atau percakapan yang ada. Nah, ini penting untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya mengenal aplikatif secara besar, tapi juga mampu menggunakannya dengan tepat dalam situasi komunikasi yang berbeda-beda. Misalnya, kata kita pun berarti saatnya buku, tapi maknanya bisa berubah tergantung pada konteks kalimat dan struktur gramatikal. Kemudian ada tujuan pembelajaran mufradat. Yang pertama itu mengenalkan kosakata. Nah, mengenalkan kosakata baik dalam teks tertulis ataupun qiraah, kemudian baik maupun dalam wacana lisan atau istima. Kemudian ada melatih melafalkan, kemudian memberikan makna secara leksikal ataupun makna kata secara mandiri. Nah, contohnya kitabun atau maun. Kemudian memberikan makna secara gramatikal. Nah, ini dengan aturan nahwu dan syarah. Kemudian pelatih menggunakan kosakata. Nah, lanjut ke teknik pembelajaran mufradat. Yang pertama ada menyertakan barang. Nah, teknik ini digunakan untuk menjelaskan
makna kosakata yang sekiranya bendanya ada dalam kelas. Contohnya kursiun, kursi, bangun, pintu, baladun, anak. Jadi menyertakan barang yang ada di dalam kelas. Dan kedua ada melalui gambar. Nah, benda ini eh, misalkan akan menjelaskan kosakata bahasa Arabnya gajah. Kan tidak mungkin gajahnya dibawa ke dalam kelas, tetapi hanya dibawa gambarnya saja. Kemudian ada teknik gerakan. Nah, teknik gerakan ini biasanya kata kerja, contohnya dohikun, artinya ketawa, kemudian takalamun, artinya berbicara. Nah, ini digambarkan dengan gerakan-gerakan tubuh, gitu. Kemudian ada konteks. Nah, biasanya ini eh, penjelasannya memerlukan konteks atau dibuat dalam kalimat sempurna. Contohnya seperti kata soburun, harimun, halimun. Kemudian ada sinonim. Nah, teknik pembelajaran mufradat melalui sinonim itu menjelaskan makna kata dengan menyebutkan sinonimnya atau yang sama fungsi gramatikalnya dengan syarat atau kata-kata itu sudah dikenal oleh siswa. Kemudian ada antonim. Nah, teknik ini juga bisa menjelaskan kata dengan menyebutkan kebalikannya. Misalkan kata harun, antonimnya baridun. Kemudian karimun, antonimnya bakhilun. Kemudian ada definisi, teknik melalui definisi. Bisa juga menerangkan makna kosakata dengan menyebutkan definisinya. Misalkan hautun adalah binatang laut yang paling besar. Kemudian irun adalah hewan yang mempunyai dua sayap yang membantunya untuk terbang. Kemudian yang terakhir ada tarjamah. Nah, langkah terakhir ini untuk menjelaskan makna kosakata adalah dengan terjemahan ke bahasa siswa. Langkah ini bisa digunakan untuk menjelaskan kata yang tidak dapat dijelaskan dengan cara-cara yang lain. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran produk. Yang pertama itu guru mengucapkan, kemudian siswa mendengarkan. Langkah-langkah yang pertama, sebelum ke menghafal ataupun menguasai kosakata, guru itu harus mengucapkan di kelas, kemudian siswa mendengarkan, kemudian guru menulis makna di papan tulis, kemudian menjelaskan makna kata tersebut, misalkan babun sama dengan pintu. Nah, babun ini bahasa Indonesianya atau terjemahannya itu pintu. Nah, kemudian menggunakan kata dalam kalimat sempurna. Juga guru harus membimbing siswa dalam menulis kata. Misalkan menulis kitabun, kan tidak hanya kitabun, tapi harus ditambahi dengan alif. Jadi kitabun. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu siswa menirukan pengucapan bersama-sama atau kelompok ataupun individu. Nah, sesudah dijelaskan maknanya, kemudian dibimbing menulis katanya, kemudian kursi guru itu mengucapkan kosakatanya di depan. Nah, kemudian siswa itu menirukan pengucapan guru tersebut. Misalkan kita bun bersama-sama. Kemudian menulis kosakata baru. Nah, yang terakhir adalah menulis kata ataupun arti kata. Lanjut yang terakhir yaitu tes penguasaan. Tes penguasaan di sini ada dua poin. Yang pertama ada pasif reseptif.
yang artinya mengukur pemahaman siswa terhadap arti mufrodat tanpa kemampuan menggunakannya. Jadi siswa itu hanya mampu menguasai atau menghafal, tidak dengan mengekspresikan atau menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada aktif produktif, merupakan eh, tes penguasaan yang mengukur pemahaman siswa terhadap penguasaan produk dengan mampu menggunakan kosakata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ini tuh siswa sudah bisa menghafal, kemudian sudah bisa mengekspresikan di kehidupan sehari-hari. Itu poin pasif reseptif dan aktif produktif. Sekian penjelasan tentang reorientasi pembelajaran mufradat dalam konteks pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.